Hemat, CEO Barcelona marah klub beli 2 botol anggur 11 juta. CEO Barcelona Ferran Verter menegur wakil presiden Blaugrana yang meloloskan anggaran senilai 700 euro atau sekitar 11 juta untuk pembelian 2 botol anggur di saat klub sedang melakukan penghematan karena krisis keuangan. Dilansir dari Sport IS, Verter telah mengungkapkan hasil audit laporan keuangan Barcelona yang telah lama ditunggu dalam konferensi pers Rabu 6 Oktober waktu setempat. Dalam pemaparannya, Verter menyindir wakil presiden Barcelona yang mengeluarkan anggaran 11 juta hanya untuk membeli 2 botol anggur, padahal klub seharusnya melakukan penghematan. Sekarang Verter meminta Barcelona untuk mengencangkan ikat pinggang demi menyelamatkan kondisi keuangan Barcelona. Verter juga menyebutkan bahwa Barcelona butuh waktu 5 tahun untuk bisa keluar dari jerat utang dan krisis keuangan. Namun Verter tetap optimistis Barcelona akan memperoleh keuntungan di musim 2021-2022. Diketahui Barcelona dilanda krisis finansial yang diwariskan presiden sebelumnya Josep Maria Bartomeu. Presiden Barcelona yang baru Joan Laporta pun awalnya terkejut dengan situasi keuangan klub yang lebih buruk daripada perkiraan sebelumnya. Setelah terpilih sebagai presiden Barcelona lewat pemilihan umum pada Maret 2021 silam, Laporta langsung melakukan audit laporan keuangan klub. Barcelona diketahui memiliki utang yaitu 1,2 miliar euro sehingga harus mengurangi tagihan gaji pemain. Bahkan pada Mei lalu, Barcelona mesti meminjam 100 juta euro kepada bank untuk membantu membayar gaji pemain. Kesulitan keuangan yang dialami Barcelona membuat klub harus berburu pemain semurah mungkin. Hasilnya tidak cukup buruk karena Blaugrana mampu mendatangkan 3 pemain secara gratis, yaitu Sergio Aguero, Eric Garcia, dan Memphis Depay. Kesulitan keuangan yang dialami Barcelona membuat klub harus berburu pemain semurah mungkin. Hasilnya tidak cukup buruk karena Blaugrana mampu mendatangkan 3 pemain secara gratis, yaitu Sergio Aguero, Eric Garcia, dan Memphis Depay. Barcelona juga mendaratkan Emerson dari Real Betis seharga 9 juta euro. Bahkan untuk mengurangi pengeluaran klub, Barcelona harus melepas beberapa pemainnya, salah satunya Lionel Messi. Terungkap, Luis Suarez sempat rekomendasikan Darwin Núñez ke Barcelona. Sebuah informasi menarik diungkapkan Luis Suarez. Penyerang Atletico Madrid mengakui bahwa ia sempat merekomendasikan Darwin Núñez ke Barcelona. Nama Núñez sebelum musim 2021-2022 ini memang relatif kurang terdengar. Pasalnya ia bermain untuk tim Portugal dan Benfica. Namun beberapa pekan yang lalu, ia mendadak jadi buah bibir karena ia berhasil mencetak 2 gol ke gawang Barcelona di ajang Liga Champions. Semenjak itu, saat itu Núñez mulai dikenal banyak pihak. Bahkan ia mulai dikaitkan dengan sejumlah klub termasuk Barcelona. Menurut Suarez, ia sudah sejak lama menyarankan Núñez ke Barcelona. Ia menyebut bahwa sang striker adalah penyerang muda bertalenta yang bisa jadi pemain top di masa depan. Ketika dia masih bermain di Almeria, saya bilang ke Barcelona untuk mengamatinya. Bukan Suarez, dikutip dari Sport. Menurut Suarez, rekomendasinya itu ditolak oleh para petinggi Barcelona. Mereka menilai Núñez belum siap untuk bermain di Barcelona pada saat itu. Saya bilang kepada mereka bahwa anak ini adalah talenta muda yang menarik. Namun mereka membalas, tidak, dia masih bermain di Almeria. Dia masih terlalu muda, ujarnya. Núñez sendiri dilaporkan punya klausul rilis yang cukup mahal. Sang striker dikabarkan bisa ditembus di angka 150 juta euro di tahun 2022. Ruang ganti Barcelona panas, kau mencurigai Pique provokator. Ruang ganti Barcelona kembali memanas. Kali ini pelatih Ronald Koeman mencurigai Gerard Pique sebagai kepanjangan tangan Joan Laporta yang bisa memprovokasi pemain lain. Barca melaporkan, Koeman curiga Pique punya kedekatan khusus dengan Laporta. Sang pemain dianggap bisa mempengaruhi situasi di ruang ganti lewat pernyataan kontroversialnya. Tak dipungkiri, Pique adalah salah satu pemain yang berpengaruh di Barcelona saat ini. Namanya kerap muncul di media lewat komentar-komentar kontroversial yang dilontarkan. Sebelumnya Pique menjadi berita utama dari komentarnya. Kami memang begini adanya setelah kekalahan memalukan dari Bayern Munchen pada matchday pertama fase grup Liga Champions. Pique juga sempat menghiasi laman utama media-media olahraga telah menyetujui pemotongan gaji sebelum pemain lain. Keputusan Pique mempengaruhi pemain lain dan bahkan diikuti kapten klub lain. Sebagian pemain Barcelona juga dikabarkan tidak menyukai perilaku Pique di ruang ganti. Beberapa pemain percaya Pique lebih mementingkan keuntungan pribadi di atas klub. Koeman tampaknya mulai mencium gelagat kedekatan Pique dan Laporta. Saat ini hubungan Koeman dengan Laporta juga sedang tak akur dan sering beradu argumen di media.
Peracik strategi asal Belanda tersebut pernah menyebut hasil negatif Barcelona di awal musim tak lepas dari kinerja manajemen yang tak sanggup mendatangkan pemain sesuai keinginannya. Koeman mengaku sepakat membangun Barcelona sesuai dengan kondisi finansial tim yang sedang krisis. Beberapa keputusan yang harus dilakukan adalah melepas sejumlah pemain bintang dan mempromosikan pemain akademi. Terungkap, alasan Barcelona masih tetap mendukung Liga Super Eropa. Barcelona menjadi satu dari 3 klub yang terus mendukung wacana Liga Super Eropa. CEO Fernando Vartar akhirnya buka suara soal langkah mereka tak menarik dukungan terhadap kompetisi yang membuat geger sepak bola Eropa itu. Menurut laman Sky Sport, Barcelona terus mendukung wacana itu karena tidak puas dengan kinerja UEFA terkait penerapan financial fair play. Mereka menilai aturan FFP saat ini menguntungkan bagi klub-klub yang dikontrol oleh negara seperti PSG dan Manchester City. UEFA meluncurkan peraturan FFP pada tahun 2009 untuk menghentikan klub mengalami kerugian besar karena pengeluaran untuk belanja dan gaji pemain, meskipun aturan itu kemudian dilonggarkan setelah pandemi COVID-19 dengan menghapus kewajiban untuk mencapai titik impas. Aturan tersebut mendapat sorotan setelah aktivitas transfer PSG yang didukung Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani melalui perusahaan Qatar Investment Sport musim lalu. PSG memboyong 4 pemain bintang termasuk penyerang Barcelona Lionel Messi dengan status bebas transfer. Meskipun tak mengeluarkan uang, kedatangan 4 pemain itu ditaksir membebani anggaran gaji klub asal Paris tersebut. Sementara Manchester City yang dikuasai oleh penguasa Uni Emirat Arab, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, memecahkan rekor transfer Liga Inggris dengan membayar 100 juta pound sterling untuk mengontrak Jack Grealish dari Aston Villa. Barcelona yang dililit utang sebaiknya terpaksa memangkas anggaran upah mereka musim panas ini karena peraturan keuangan La Liga yang jauh lebih ketat. Mereka hanya diperbolehkan memiliki anggaran maksimum sebesar 98 juta euro untuk musim ini, turun dari 347 juta euro musim lalu. Bagi kami, Liga Super adalah tentang menciptakan kompetisi yang lebih menarik dan berorientasi pada masalah FFP. Kami harus membuat refleksi mendalam tentang apa yang terjadi musim panas ini, kata Fernando Vartar pada pemaparan terkait kondisi keuangan klub itu Rabu kemarin waktu setempat. UEFA membuka pintu bagi klub yang mendapatkan suntikan dana dari pemiliknya, dan rasio pengeluaran klub-klub itu menjadi liar. Seiring dengan La Liga, kami percaya pada modal yang lebih berkelanjutan. Jika UEFA terus menempuh jalan itu akan menguntungkan klub yang didukung oleh negara dan merusak tim seperti Barcelona.